Pemerintah akhirnya resmi membatalkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Pemerintah mempertimbangkan keselamatan para jemaah haji di tengah pandemi. Namun bagaimana dengan nasib para jemaah haji dan juga penyelenggara haji? Kita terhubung dengan Sekjen Ampuri, Muhammad Farid Al-Jawi. Pak Farid, selamat sore. Selamat sore Mbak Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farid, kembali tahun ini diputuskan pemberangkatan ibadah haji dibatalkan, artinya 2 tahun berturut-turut Biro dan Travel Haji di bawah Ampuri tidak bisa memberangkatkan jemaah. Bagaimana Ampuri menyikapi keputusan dari pemerintah ini? Iya Mbak Afi, ini kali kedua kita tidak bisa memberangkatkan jamaah haji khusus di bawah naungan Ampuri. Memang kami menghormati keputusan pemerintah dalam hal ini memberangkatkan haji. Itu tertuang di keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 yang baru saja dibacakan oleh Menteri Agama. Memang dasarnya belum ada kepastian dari Arab Saudi dan mempertimbangkan kesehatan. Ini kami dalam hal ini Ampuri meminta kepada pemerintah, kita komunikasinya intens bagaimana penyelenggara haji ini tetap bisa eksis walaupun 2 tahun ini kita tidak memberangkat ibadah haji. Pak Farid, juga Ampuri menjadi bagian dari Asosiasi Penyelenggaraan Haji Regional dan Dunia. Apakah sudah ada juga tanggapan dari negara lain atau penyelenggara lain mengingat pemerintah Saudi sendiri belum mengeluarkan atau bahkan memberikan kuota satupun kepada negara manapun? Baik, 4 hari lalu sebelum kita juga diundang oleh Kementerian Agama dan kemarin Kementerian Kesehatan untuk urun rembuk untuk memutuskan pada hari ini, kita juga sudah diskusi dengan World Hajj and Umrah Council di Inggris. Itu merupakan NGO asosiasi haji dunia. Kira-kira Saudi ini kendalanya apa? Yang kita dengar ya, Saudi ini punya kendala mengkhawatirkan jika haji ini dilaksanakan akan menjadi klaster baru dunia. Karena apa? Karena itu verifikasinya pun harus kuat sekali, ya, terutama dari masing-masing negara. Tentunya masing-masing negara ini mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Terus diterima di Saudi, diverifikasi, walaupun itu nanti bisa clear, nanti ada yang lolos satu, nah ini menjadikan masalah baru. Nah, ini yang juga menjadi pertimbangan beberapa negara dunia untuk tidak memberangkatkan ibadah haji ke Arab Saudi. Baik. Mewakili juga calon jamaah, bagaimana dengan dana yang sudah disetorkan jemaah ke travel haji, khususnya haji yang non-reguler? Ya, mengenai dana yang disetorkan kepada kami menyetorkan kepada pemerintah. Ini tadi Pak Anggito sudah mengatakan bagi calon jamaah yang telah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun lalu yang harusnya juga berangkat pada tahun ini, itu setoran pelunasannya bisa dikembalikan. Artinya apa? Artinya jika dikembalikan kepada jamaah dengan mekanisme yang ditentukan oleh Kementerian Agama nantinya, itu bisa berangkat lagi tahun depan, tentunya dengan melunasi kembali. Jangan sampai kita kembalikan pada tahun ini, ternyata tahun depan tidak bisa melunasi, yang akhirnya juga nanti tidak bisa berangkat. Karena syarat berangkat adalah harus melalui pelunasan yang ditentukan oleh pemerintah. Begitu Mbak Afi. Baik. Pak Farid, terakhir mengenai ibadah umroh, apa yang Anda harapkan dari upaya lobi pemerintah? Ya, sebelum ibadah umroh, yang pertama kita minta pemerintah dalam hal ini lobi-lobi tingkat tinggi. Mungkin Pak Jokowi bisa telepon ke Saudi untuk segera mencabut ya Indonesia dari 9 negara yang belum boleh masuk ke Arab Saudi. Itu penting. Karena mengingat umroh ini kurang lebih mulai 2,5 bulan lagi. Tentu kita tidak ingin begitu keberangkatan umroh akan menjadi permasalahan baru. Dan harus menunggu verifikasi lagi dari pemerintah Arab Saudi maupun dari pemerintah Indonesia. Sehingga masyarakat makin galau. Tapi kalau itu sudah dicabut, insya Allah masyarakat sudah tenang. Ya nanti pelaksanaan ibadah umroh diatur sedemikian rupa sehingga umroh berjalan dengan baik. Baik, kita harapkan seperti itu. Terima kasih untuk wawancaranya Pak Sekjen Ampuri, Muhammad Farid Al-Jawi.